Akhir tahun 2024 menjadi tahun terberat bagi Sintayong. Selain mempersiapkan skuad terbaik untuk bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pada bulan November mendatang dirinya resmi ditunjuk sebagai nahkoda Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dan di Piala AFF sendiri, pelatih asal Korea Selatan itu akan memakai sejumlah pemain U23 yang berhasil menjuarai SEA Games beberapa waktu yang lalu. Melihat keputusan tersebut, membuat negeri sejuta nguyen kembali nyinyir soal Indonesia. Bahkan tak hanya Vietnam, Raja ASEAN Thailand juga dibuat risau dengan keputusan Sintayong tersebut. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Akhir tahun 2024 mungkin menjadi tahun terberat bagi Sintayong. Bagaimana tidak? Pelatih asal Korea Selatan itu harus bekerja ekstra. Selain mempersiapkan tim terbaik guna bisa bersaing di grup C, ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia, pada bulan November nanti dia juga akan memimpin Timnas Indonesia bermain di ajang terbesar negara-negara di Asia Tenggara, atau biasa dikenal dengan AFF. Namun prioritas utama dari Sintayong adalah bermain apik di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang langka bagi Timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang unjuk gigi dengan menghadapi tim-tim raksasa di Asia. Namun suka tak suka faktanya Indonesia memang belum pernah juara AFF. Mentok-mentoknya hanya tembus semifinal, tapi ujung-ujungnya selalu kalah. Dan yang paling nyesek mungkin di edisi 2010 dan 2016. Tatkala momentum yang sudah di depan mata, nyatanya sirna begitu saja. Meski fokusnya harus dibagi menjadi dua dengan kualifikasi Piala Dunia 2026, namun pelatih asal Korea Selatan itu akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Dan Sintayong sendiri sudah memastikan akan memakai skuad U23 yang berhasil menjuarai SEA Games beberapa waktu yang lalu. Meski memakai pemain muda, media Vietnam Soha.vn menyebut jika Indonesia masih bakal sulit untuk dikalahkan, terutama jika bertemu dengan Vietnam. Mereka benar-benar masih menjadi salah satu mimpi buruk bagi negeri sejuta nguyen. Apalagi dalam beberapa pertandingan, baik di kelompok umur dan senior, Vietnam tak pernah menang sama sekali saat bertemu dengan Timnas Indonesia. Soha menilai pengalaman Sintayong menangani Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir bakal menyulitkan para lawan skuad Garuda di Piala AFF 2024, termasuk Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik. Indonesia finalkan pelatih yang menangani mereka di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan. Piala AFF 2024 menjadi pertama kali dua pelatih asal Korea Selatan, Sintayong dan Kim Sang-sik, saling berhadapan. Meski Timnas Indonesia menurunkan pemain muda, pertemuan nanti menjanjikan dan menarik untuk ditunggu, tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat. Sementara itu di Piala AFF 2024, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi Sintayong tetap memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2024. Hanya saja Timnas Indonesia tak akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya, sebab pekan pembuka Piala AFF 2024 jaraknya berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga Sintayong akan menyiapkan dua tim. Tercatat, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024.
5 hari berselang, Timnas Indonesia sudah harus bersua Myanmar di laga pertama Grup B Piala AFF 2024. Untuk Piala AFF 2024, Timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain U23. Sejumlah pemain jebolan juara SEA Games 2023 seperti Ramadan Sananta dan Alfeandra Dewangga disinyalir bakal ikut serta di Piala AFF 2024. Pemain-pemain yang diproyeksikan mentas di SEA Games 2025 seperti Arhan Fikri juga berpotensi dibawa. Pujian media Vietnam. Pada Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Turnamen antar negara Asia Tenggara yang diikuti 10 tim digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Langkah Indonesia juga membuktikan bahwa sepak bolanya berkembang paling baik di Asia Tenggara, tulis Soha. Mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan nampaknya tak terlalu tertarik dengan kancah regional Piala AFF, sambungnya. Keuntungan bagi Vietnam. Belakangan Timnas Indonesia memang mulai menunjukkan taringnya. Bahkan sepanjang tahun ini, Vietnam selalu gagal menaklukkan tim Garuda, baik tim senior maupun kelompok usia. Ingat, di SEA Games 2023 Indonesia U23 menjadi tim yang mengalahkan Vietnam U23 di semifinal. Anak asuh pelatih Trauzer kecewa karena kalah 2-3. Setelah itu, tim Indonesia U23 melanjutkan performa impresif dengan mengalahkan Thailand 5-2 untuk merebut medali emas SEA Games, kata Soha. Soha menyebut, keputusan Timnas Indonesia yang hanya mengirimkan skuad mudanya ke Piala AFF menjadi peluang besar bagi lawan-lawannya, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan. Indonesia bermain bagus, tim Vietnam punya peluang lebih besar untuk membalas dendam lawan di turnamen penting. Tim Indonesia dipastikan akan menggunakan skuad yang masih sangat muda untuk mengikuti Piala AFF 2024 dan ini menjadi peluang besar bagi kompetitor, termasuk tim Vietnam. Bunyi judul artikel yang dibuat Soha. Intinya, meski Indonesia pakai skuad muda di Piala AFF 2024, namun mereka tak akan mudah dikalahkan. Apalagi jika melihat kekuatan timnas Vietnam sekarang ini, ngimpi banget bisa menang telak atas Indonesia. Bisa menahan imbang skuad Garuda aja sudah syukur banget. Bukannya sombong, tapi emang faktanya begitu. Mau gimana lagi dong? Namun sekali lagi jangan jumawa, karena selagi bola masih bundar, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.